Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, oke, alhamdulillah. Tut, kenapa kok ngantuk banget? Enggak, Bu. Oke, kita sudah masuk di pelajaran matematika ya hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan. Silakan, Bapak Ketua Kelas dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Ketut. Oke, sepertinya full tim ya hari ini. Ada yang tidak masuk? Oke, tidak ada. Berarti full tim ya, alhamdulillah. Padahal semalam ada Piala Dunia loh. Tapi full tim ya, nggak ada yang bangkong ya, nggak ada yang terlambat ya. Apa pelajaran hari ini apa? Mau belajar apa? Program linier. Oke, seperti yang saya informasikan kemarin. Jadi ini pertemuan yang keempat ya dari materi program linier. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan harapannya ya, kalian akan mendapatkan banyak hal. Jadi dari proses diskusi dan nanti akan ada LKPD yang Buyun berikan ke kalian. Nanti kalian akan mampu menyusun model matematika dari masalah nyata terkait program linier. Lalu yang kedua, melalui diskusi dan LKPD, jadi nanti kalian akan kerja kelompok. Kalian dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah terkait program linier. Lalu kalian akan mampu menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Yang keempat, kalian akan mampu memecahkan masalah nyata terkait materi program linier. Ini yang paling penting. Jadi nanti akan ada korelasinya sama kehidupan kalian sehari-hari. Oke, dari tujuan-tujuan ini Buyun mau nanya dulu nih sebelum kita lanjut. Jangan-jangan ada yang lupa atau yang bagaimana. Saya pengen tahu pemahaman kalian tentang sistem persamaan linier dua variabel. Oke, apa ya kira-kira sistem persamaan linier dua variabel itu? Sistem yang memiliki dua variabel dan setiap variabelnya memiliki berpangkat satu. Oke, betul ya. Sekarang Buyun mau tanya, siapa yang di masa depan punya cita-cita memiliki rumah idaman? Oh, kabeh? Oke. Ya apa tut? Kamu pengen punya rumah yang kayak apa tut? Di perumahan terus 2 lantai. Oh, 2 lantai. Minimalis aja. Oh, minimalis aja. Oke. Lantainya ke atas apa ke bawah tut? Kalau bisa sama basementnya. Oh, sama basementnya juga. Oke. Di daerah mana kira-kira? Di Solo aja. Oh, pengennya di Solo. Kenapa? Soalnya apa ya? Tentram di sana. Oh, tentram. Berarti di Malang nggak tentram? Aduh. Oke. Pasti pengen ya punya rumah idaman masing-masing. Mungkin ada yang pengen rumahnya bangun sendiri atau mungkin tinggal di mana? Apartemen dan lain sebagainya. Itulah kita bisa kamu sudah punya cita-cita di masa depan untuk seperti itu. Jadi kamu bisa menggunakan ini, pelajaran ini nanti untuk memprediksi, memperkirakan kamu akan membutuhkan uang berapa, kamu akan membutuhkan bahan yang seperti apa agar hasilnya maksimal, tapi yang dikeluarkan itu bisa sedikit minimalis. Iku manusia banget kalau seperti itu. Oke, are you ready guys? Yes, I'm ready ya. Ready ya? Oke, kita jalan-jalan dulu, melihat video dulu. Coba disimak betul-betul video yang Buyun sajikan. Oke. Sambil dicatat boleh.
Sekarang Buyun mau tanya. Oke, sudah nyimak videonya ya. Gimana perasaannya? Laper. Karena videonya bahas makanan. Oke, sekarang saya mau nanya, informasi apa yang kalian peroleh dari tayangan video tadi? Informasi membuat donat. Oke, membuat donat, informasi membuat donat. Tapi bukan langkah-langkahnya kan? Bukan. Oke, ada lagi? Oke, gimana? Menurut saya, tayangan tersebut membahas tentang penerapan program linear pada bidang industri, di mana kita harus menentukan berapa banyak donat dan roti yang akan dibuat agar memperoleh keuntungan yang maksimal dan tinggi. Oke, bener ya, betul, tepuk tangan. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya sesuai rencana tadi. Kita akan memahami LKPD yang akan Buyun berikan. Nanti di penghujung cerita kalian akan presentasi. Saya harap ini benar-benar dikerjakan dengan baik karena nanti di akhir Buyun akan ada penilaian. Ada kuis kesukaan kalian, ada camilan nanti seperti itu. Oke, bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang biasa kalian kumpul. Boleh. Jadi silahkan pakai handphone kalian sesuai dengan fungsi dan manfaatnya ya. Boleh banget handphonenya dibuka untuk menggali informasi dari berbagai bidang. Monggo, tapi jangan, saya harap kalian bisa profesional untuk tidak menggunakan handphone kegiatan-kegiatan yang lain. PUBG-nya disimpan dhisik loh ya, Vin. Kan diskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh tanya Buyun. Silahkan dimaksimalkan bukunya, handphonenya untuk menggali informasi. Ada yang ditanyakan? Bu, saya masih bingung gimana sih Bu cara misalkannya ini Bu? Oke, cara memisalkannya. Oke, ada yang bisa bantu? Jadi gini, kita pertama harus membaca dengan seksama, terus kita bikin pertidaksamaannya, baru kita bisa nanti menggambar grafiknya. Oke. Kalau ini kamu misalin apa? Saya misalkan meja tulis itu sebagai X, meja makan itu sebagai Y, nanti saya bikin pertidaksamaan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Oke. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita akan presentasi. Jadi hasilnya silahkan di foto aja supaya kita nggak begitu lama ya. Terus nanti dikirim ke WhatsApp grup kita ya. Oke, kita spinner dulu ya. Kita undi dulu ya kelompok mana yang maju. Oke, kelompok 5. Oke. Permasalahan yang kedua yaitu vaksin. Dalam upaya penanggulangan penyakit menular, vaksinasi tidak hanya bermanfaat dalam membentuk antibodi seseorang, tapi juga melindungi orang lain dari penyakit tersebut. Untuk menanggulangi penyebaran wabah tertentu, pemerintah Jawa Timur mengupayakan dilakukan vaksin tahap 1 minimal terhadap 20% dari penduduk di wilayah tersebut. Ada 2 merek vaksin yang dapat digunakan, yakni vaksin P dan vaksin Q. Vaksin P memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penyimpanan karena materinya tidak mudah rusak. Materi vaksin Q mudah rusak sehingga dalam penyimpanan membutuhkan perlakuan khusus. Akibatnya harga vaksin P jauh lebih mahal daripada vaksin Q. Harga vaksin P yaitu 150.000 per dosis, sedangkan vaksin Q 75.000. Biaya pengadaan vaksin tahap 1 ini adalah 22,5 miliar. Apabila jumlah penduduk di Jawa Timur 1 juta jiwa dan vaksin jenis P dan Q yang digunakan berturut-turut 75
75.000 dan 140 dosis. Jadi 75.000 dosis dan 100. 40.000 dosis. Oke. Terus apa yang ditanya, Nak? Dari dana yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, kira-kira vaksin jenis mana yang dapat memenuhi target penerima vaksin penduduk Jawa Timur? Oke, yuk silakan. Sudah? Oke, yuk coba dipresentasikan. Coba yang lain disimak dulu ya. Jadi awal pertama yang kita kerjakan itu dimisalkan dulu. X itu banyak vaksin P, Y itu dimisalkan sebagai banyak vaksin Y. Terus kita buat sistem pertidaksamaannya, yaitu 150.000 X ditambah 75.000 Y kurang dari sama dengan 22,5 miliar. Kita sederhanakan biar mudah, jadi 2X plus Y kurang dari 300.000. Yang kedua adalah X plus Y kurang dari sama dengan 1 juta. Oke, ada apa namanya? Tambahan atau ada reaksi? Ada masukan kok reaksi. Kelompok 1 yang menanggapi. Monggo silahkan. Piye, Mbak? Gimana, Mbak? Jadi menurut kelompok kami kurang sepakat karena untuk ketidaksamaan dua, ya, karena jumlah penduduknya 200 per 0 dari 20%. 20%, ya maaf, 20% dari 1 juta jumlah penduduk Jatim. Jadi menurut kelompok kami ketidaksamaan. Gimana yang lain? Harus berapa persen sih dari penduduk Jatim? 20%. Oke, 20%. Oke. Oh, bener ya? 20% dari penduduk Jatim. Berarti 20% dari berapa, Nak? 1 juta. Berarti masih kurang tepat ya ini tadi ya eliminasinya. Yang lain juga sama? Sama. Ada yang ingin membantu? Oke, nggak apa-apa, tenang. Ini proses. Kalau kayak gini belum tentu loh ini nanti semua juga benar. Mungkin ada yang juga masih perlu ditambahi. Kita baca dulu. Kita baca dulu. Nah, ini serunya ini saling menanggapi ya. Gimana, Dok? Tadi kamu mengatakan apa, Dok? Jadi minimal itu paling kecil, Bu. Jadi persamaan 2 itu tandanya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Oke. Ada 2 ya kemungkinannya ya. Oke. Paham ya, Nak ya? Jadi vaksinnya itu biayanya 22,5 miliar. Ternyata ada 4 kemungkinan kan yang bisa diambil. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok. Effort banget kelompok ini. Oke. Gimana? Bisa diterima ya? Oke, bisa memahami semuanya dari proses ini ya. Dari kelompoknya Naura sama Kevin tadi kita bicara tentang kayu jati Blora. Jadi ternyata dari produksi itu bisa dapat nilai maksimum ketika gimana, Rah? Ketika Selali deh. Ketika memilih tulisnya 67 buah. dan meja makannya 47 buah. Oke, jadi ada berapa kemungkinan sebelumnya yang Ada terbentuk? 4. Ini ada berapa kemungkinan? Oh, 3, Bu. Oh, 3 kemungkinan. Oke. Tapi yang paling memungkinkan kemungkinan 2. kedua. Sepakat ya? Jadi, lek nanti punya mebel-mebel bisa dihitung pakai program linier. Oke. Geser ke dunia kesehatan. Kelompoknya Friska. Oke, Friska masalah vaksin. Jadi untuk agar semua penduduk Jawa Timur bisa tervaksin, maka kemungkinannya kita mengambil kemungkinan yang berapa jenis vaksin, Pris? Yang 20.000 vaksin P. 20.000 vaksin jenis P. Oke. Semua punya pemahaman yang sama ya? Oke. Gimana tadi proses belajarnya? Seru ya? Mikir banget ya? Terus saya mau kasih reward buat kelompok yang effort banget. Saya sebenarnya pengen kasih reward tapi kok semuanya semua karena semua aktif. Tapi untuk kali ini ya,
ya, untuk pertemuan kali ini izinkan saya memberikan appreciate setinggi-tingginya kepada kelompok Naura. Kita beri tepuk tangan ya. Sudah masuk di penghujung cerita, Bu Yun pengen kita sama-sama bareng-bareng untuk merefleksi dan menarik kesimpulan pada pertemuan kali ini. Kita dapat apa? Oke. Menurut saya, program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang dapat digunakan untuk membantu masalah-masalah bidang ekonomi, kesehatan, perdagangan, dan yang lain sesuai kebutuhan. Oke. Manfaat banget ya. Tepuk tangan. Silakan. Kalau menurut saya itu dalam menyelesaikan masalah optimum ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama itu memodelkan bentuk matematika pada masalah. Lalu yang kedua menentukan titik potong dari sistem pertidaksamaan X dan Y. Oke, ada yang disebutkan tadi memodulkan dulu, terus Menentukan titik potong. titik potong dari sistem pertidaksamaan itu tadi untuk digambar ya. Ada langkah lagi? Kan Oke. Kaget aku sampai aneh ngarepku ternyata. Ya apa nak? Buat nambahin Kevin tadi, dapat juga membuat grafik dari sistem pertidaksamaan linear, sehingga dari grafik tersebut kita dapat menentukan titik potong dan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang terakhir, titik-titik yang membentuk daerah himpunan penyelesaian itu kita uji dalam fungsi optimum untuk mengetahui nilai maksimum dan minimumnya. Betul. Sepakat ya? Oke. Bisa dipahami semua? Oke. Sebelum kita akhir pembelajaran, kita refleksi dulu pertemuan kita hari ini. Saya ingin tanya, hal baik apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Belajar apa? Oh, program linear. Bisa belajar tentang ilmu apa aja tadi? Ya, sistemnya dipelajari, itu hal baik ya. Terus apalagi yang menyenangkan dari proses ini? Diskusinya, oke, itu juga hal baik ya yang diperoleh. Terus apalagi hal baiknya yang diperoleh? Oh, menerima pendapat orang lain. Kan tadi dikritik, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Diterima itu hal baik ya, luar biasa. Terus apa lagi yang diperoleh hal baiknya? Keberanian presentasi itu juga hal baik. Kan belum, tadi diundi sih, nanti suatu saat harapannya bisa langsung angkat tangan ya. Oke. Terus ada lagi apa hal baiknya kira-kira? Kita jadi lebih jeli buat menentukan optimumnya dalam suatu perdagangan. Oke, ya lebih teliti, lebih kreatif. Jadi dalam pemodelan sampai menghitungnya. Oke. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Anda semua hari ini? Masa sih pencitraan kayak iki? Ya happy ya? Nggak ngantuk ya? Alhamdulillah. Ketutnya sing biasanya ngantuk ya maju gimang ya. Yang terakhir ini kesukaan kalian semua. Jadi nanti saya akan memberikan camilan ke Anda semua. Camilannya berupa soal. Linknya sudah saya share di grup kelas kita ya. Nanti silahkan kalian kerjakan. Estimasi waktunya juga sudah Bu Yun tulis di situ di grup, bisa dibaca. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Slipping through my fingers, moving way too fast. Wish I had just a little more. Oh, it'll never be the way.